Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk mengikuti, mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran kali ini. Bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 5 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengelompokkan jenis-jenis nutrisi. Kita langsung ke materinya. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh, yaitu jenis-jenis nutrisi. Nutrisi atau gizi merupakan zat yang memiliki fungsi sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 jenis nutrisi yang perlu tubuh, yaitu meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan air. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi diingat anak-anakku, jumlah nutrisi yang dibutuhkan yang paling banyak adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin dan mineral. Meskipun sedikit, peranannya sangat besar. Yang pertama adalah karbonhidrat. Nah, karbonhidrat ini tidak lepas setiap hari kita sering memakannya, yaitu nasi, jagung, umbi, singkong. Nah, karbonhidrat merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbonhidrat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang mana 1 gram karbonhidrat akan menghasilkan yang namanya 4,1 kilokalori. Yang kedua, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang keempat, mencegah terjadinya konstipasi. Yang kelima, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Ada 3 jenis karbonhidrat, yaitu gula, pati, amilum, dan serat. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Adapun pati dan serat disebut karbonhidrat lemak. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Sedangkan serat ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan yang banyak mengandung serat antara lain roti, gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan sehingga dikeluarkan sebagai feses. Oleh karena itu, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh. Namun, ternyata serat mempunyai fungsi penting bagi tubuh, yaitu untuk merangsang aktivitas saluran usus besar secara normal dalam mengeluarkan kotoran. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung glukosa digunakan larutan Benedict dan larutan Fehling A+B. Makanan yang mengandung glukosa jika diuji dengan kedua jenis larutan tersebut akan menghasilkan warna merah bata. Nah,
Untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum digunakan larutan logal atau iodin. Makanan yang mengandung amilum jika diuji dengan larutan logol akan menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, seperti itulah anak-anakku. Ada 3 jenis karbonhidrat tadi, yaitu gula, pati, amilum, dan serat tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu berasal dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Kemudian yang kedua adalah protein hewani, dapat diperoleh dari daging atau dikenal dengan protein yang berasal dari hewan. Ada ikan, susu, dan telur sebagai contoh dari protein hewani. Kemudian protein memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu sebagai sumber energi, yang mana 1 gram protein menghasilkan yang namanya 4,1 kilokalori. Kemudian yang kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Yang keempat, untuk membantu pertumbuhan tubuh. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak atau lipid merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan yang dikenal dengan lemak nabati, yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah apokat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian lemak dapat berasal dari hewan atau lemak hewani, yaitu daging, keju, mentega, susu, telur, kuning telur, dan ikan segar. Lemak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber energi, yang mana 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K atau dikenal dengan ADEK. Yang ketiga komponen membran sel dan garam empedu. Yang keempat sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung lemak digunakan larutan sudan 3 dan kertas. Makanan yang mengandung lemak jika diuji dengan larutan sudan 3 akan menggumpal dan menghasilkan warna merah bata. Sementara itu, bahan makanan yang mengandung lemak jika dioleskan pada kertas akan meninggalkan noda transparan. Noda tersebut akan terlihat jelas saat diterawang di bawah sinar matahari. Yang keempat, vitamin. Vitamin berdasarkan kelarutannya terdapat 2 jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Usus vitamin D dapat disintesis atau dibuat dalam tubuh ketika kulit terkena sinar matahari. Secara umum, vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Lebih jelasnya nanti vitamin ada pada tabel berikutnya. Mineral yang kelima merupakan bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Lebih jelasnya nanti pada tabel berikutnya. Yang keenam, air. Air memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh seperti pada jaringan mulut, mata, dan hidung, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh, membantu mencegah sembilit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran keluar dari tubuh, melumasi persendian, serta membawa nutrisi dan oksigen ke
ke seluruh sel tubuh. Nah, jadi ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi harus kalian ingat anak-anak ya, 6 ini harus ada pada saat kita sarapan, makan, dan lainnya nantinya. Tabel jenis-jenis vitamin, fungsi dan sumbernya. Yang pertama, jenis vitamin A. Fungsinya adalah menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber hati, wortel, minyak ikan. Akibat jika kekurangannya penglihatan kabur, rambut rontok. Vitamin B. Fungsinya membantu proses oksidasi tubuh, membantu mencerna protein dan pembentukan sel darah merah. Sumbernya kacang hijau, ragi, dan bekatul. Akibatnya jika kekurangannya penyakit beri-beri, anemia, gangguan saraf. Vitamin C. Menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Jeruk, tomat, dan pepaya. Akibat jika kekurangan skorbut, degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh, serta sariawan. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium. Susu dan kuning telur. Sumbernya akibatnya riket atau cacat tulang pada anak-anak dan kerusakan otak. Vitamin E berperan penting dalam sistem reproduksi atau berkembang biak dan mencegah kanker paru-paru. Sumbernya biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Akibat jika kekurangan degenerasi sistem saraf dan sel darah merah mudah rusak. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan dapat mencegah keguguran. Sumbernya bayam, tomat, dan wortel. Akibat jika kekurangannya kerusakan hati dan anemia. Ini adalah jenis-jenis vitamin. Kemudian jenis-jenis mineral, fungsi dan sumbernya. Yang pertama ada natrium. Fungsinya memelihara keseimbangan cairan tubuh, mengatur transmisi impuls saraf, dan memelihara keseimbangan pH dalam sel. Sumbernya garam dapur. Akibatnya adalah kram otot dan nafsu makan berkurang. Kalium membantu kontraksi otot, memelihara denyut jantung, serta sebagai kompaktor pembentukan karbohidrat dan protein. Sumber susu, telur, ikan, dan buah-buahan. Kelemahan akibat jika kekurangannya adalah kelemahan dan kenjang otot, pertumbuhan terlambat, dan karies gigi. Yang ketiga, kalsium membentuk tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu kontraksi otot, ikan, keju, kubis, dan wortel. Osteoporosis, karinitis, dan keterlambatan pertumbuhan. Yang keempat, magnesium berperan penting dalam fungsi otot dan saraf sebagai biokatalisator. Susu, daging, padi-padian, diare, dan gangguan sistem saraf. Nah, 5, 6, 7, 8, dan 9 bisa kalian baca dan kalian lihat sendiri masing-masing jenis mineral. Di sini ada fosfor, zat besi, yodium, fluor, seng. Masing-masing fungsinya ada, sumbernya juga ada, akibat jika kekurangannya juga ada. Tolong diperhatikan, dilihat agar nantinya bisa lebih paham. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti dan dipelajari kembali. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.